Salam jumpa pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Kaswari News, edisi Sabtu 8 Agustus 2020. Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya Kelurahan Sanggeng gandeng Puskesmas Sanggeng gelar rapid test massal di RW 4 Sanggeng. BMKG Manokwari memprediksi cuaca hujan ringan hingga sedang di akhir pekan. Dua informasi tersebut akan kami rangkai di berita utama kami hari ini mengenai Kapolda Papua Barat nilai kesadaran lalu lintas di Papua Barat perlu diperbaiki. Bersama saya Linda Twain, segera kita oleh Kaswari News selengkapnya. Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Tornagogo Sihombing, menilai kesadaran lalu lintas di Papua Barat masih perlu diperbaiki. Hal itu disampaikan Kapolda saat melaunching program Road Safety Partnership Action Mansinam 2020. Kami sampaikan, dibanding 2 minggu yang lalu, mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas, Kepolisian Daerah Polda Papua Barat melaunching program Road Safety Partnership Action atau RSPA Mansinam 2020 yang diprakasai Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat. Kegiatan launching program RSPA Mansinam dirangkaikan dengan peresmian Taman Lalu Lintas dan pelantikan Polisi Cilik Jumat 7 Agustus 2020 bertempat di Polda Papua Barat. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing dalam sambutannya menyebut, pada prinsipnya kesadaran lalu lintas di Papua Barat masih perlu diperbaiki bersama dan tentunya tidak serta-merta menyalahkan masyarakat. Tetapi pemerintah daerah dihimbau untuk meningkatkan infrastruktur jalan. Karena adapun kerja keras dan kreativitas anggotanya, tanpa adanya dukungan infrastruktur jalan yang baik, hal ini tidak akan berjalan efektif. Saya melihat memang kesadaran berlalu lintas di Papua Barat pada prinsipnya memang masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Dan ini juga tidak bisa saya salahkan juga 100% dari masyarakat juga, tapi saya juga menghimbau kepada Pemda dalam hal ini dan stakeholder terkait dengan infrastruktur, Bapak ya. Jadi apapun inovasi kita, apapun kreasi dan edukasi yang diberikan oleh Direktorat Lalu Lintas ataupun dari Polda Papua Barat, termasuk juga oleh jajaran TNI yang terkait dengan itu, tanpa diikuti oleh infrastruktur jalan dan kemudian badan-badan kelengkapan lainnya, tentunya itu juga tidak akan efektif. Karena kita lihat bahwa medan jalan, kemudian kita lihat juga dari kondisi jalan yang kelihatan juga di situ masih belum memadai untuk dikendarai oleh kendaraan dua arah seperti itu. Lebih lanjut, Kapolda memberikan selamat juga kepada Polisi Cilik yang dilantik agar kedepannya menjadi agen-agen kesehatan pada masa pandemi COVID-19 dan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di Papua Barat. Safety Partnership Action atau RSPA Mansinam yang di-launching hari ini dapat diterima oleh seluruh masyarakat Papua Barat. Dan saya memerintahkan Direktorat Lalu Lintas serta jajaran Polda Papua Barat dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sepenuh hati sehingga apa yang kita harapkan dapat tercapai. Saya juga mengucapkan selamat kepada personil Polisi Cilik atau Polisi Kecil Papua Barat yang dilantik hari ini. Dan saya berharap agar Polisi Cilik Papua Barat dapat menjadi agen-agen perubahan di bidang kesehatan pada masa pandemik dan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di Papua Barat. Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda Papua Barat dalam laporannya menyampaikan, di tahun 2019 lalu ada 127 orang meninggal dunia dan kerugian yang dialami sebesar 3,9 miliar. Sedangkan tingkat kecelakaan rata-rata didominasi oleh kalangan usia produktif hingga mencapai 70%. Natalindo Kerawai mengabarkan. Kemudian yang kedua di Gor Sanggeng, yang ketiga alhamdulillah